Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Nova Ariska di Podcast Milenial. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nova Ariska. Saya mahasiswi dari Institut Agama Islam Negeri Langsa. Saya dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, semester 7 unit 1. Di sini saya sedang melaksanakan mata kuliah KPM. Saya mengambil KPM daring yang berbasis media sosial. Oke, langsung saja kita memulai podcastnya. Sebelum kita memulai podcastnya, saya ingin memberitahu judul podcast saya, yaitu Anak Ikut Peran Dalam Bekerja. Nah, di depan kita ini sudah ada adik kita, adik yang masih berusia muda namun sudah ikut peran dalam bekerja. Kita panggilkan saja adik Nisa. Nah, langsung saja kita say hi dulu nih sama adiknya. Halo adik Nisa. Halo kak. Oke, udah ada nih adik Nisanya di depan. Jadi kita langsung aja nih tanya-tanya perihal adik yang sudah ikut peran dalam bekerja. Oke, yang kita ketahui nih bahwa di zaman sekarang, zaman generasi milenial, banyak sekali nih anak-anak muda yang masih bermain bersama temannya, masih nongkrong sana sini, maksudnya masih bermain lah dengan teman-temannya. Nah, jadi di sini saya ingin mengambil motivasi nih, pembelajaran untuk kita semua dalam bekerja. Nah, salah satunya adik kita ini, adik Nisa ini, dia sudah berani mengambil langkah untuk ikut peran dalam bekerja yang di usia yang masih tergolong muda. Oke, sebelumnya usia adik Nisa ini berapa sih? Usia saya 15 tahun kak. Nah, berarti adik masih sekolah ya. Berarti untuk 15 tahun kelas berapa sih? Kelas 1 SMA ya? Iya kak, kelas 1 SMA. Nah, seperti judul saya nih, anak ikut peran dalam bekerja. Nah, kau boleh tahu nih adik kerjanya apa sih emangnya? Ngajar ngaji kak, jadi kan pulang sekolah tuh jam 2:30 berangkat pergi ngajar ngaji. Oke, berarti adik Nisa ini mengajar ngaji. Jadi sepulang dia sekolah, adik Nisa mengajar ngaji sampai jam berapa sih emang adik? Kalau kami biasa pulang jam 5:30, terkadang jam 5 juga udah pulang. Oke, jadi tadi adik udah cerita bahwa adik mengajar ngaji di usia yang muda, masih sekolah. Nah, kakak mau tahu dong, asal usulnya adik bisa bekerja. Boleh nih cerita-cerita pengalamannya, bagaimana kok bisa terjadinya adik bisa bekerja di tempat ngaji gitu. Ya jadi kan biasa pulang sekolah itu kan nggak ada kegiatan di rumah kak, kayak ya udah duduk-duduk aja kayak itu kan. Jadi berpikir kayak itu apa ya yang kerjaan yang sekiranya bisa ngisi waktu kosong itu kayak gitu. Rupanya di sini juga ada pengajian yang cukup besar dan di situ kekurangan guru. Jadi karena kita pernah ada pengalaman masuk di pesantren, jadi adalah sedikit ilmu agamanya kan. Jadi kan kalau di pesantren tuh agamanya lebih banyak dibanding sekolah-sekolah biasa. Jadi karena waktu SMP pernah mondok, akhirnya ya udahlah coba-coba buat ngajar di situ. Satu buat pengalaman, habis itu kedua juga karena itu tadi kekurangan guru, jadi kan bisa ngisi kelas-kelas yang kosong. Terus yang ketiga bisa bantu-bantu orang tua lah. Kalau misalnya ini ada kebutuhan juga udah gak pernah minta sama orang tua kan, udah dari diri sendiri kayak gitu. Udah gitu kan kalau misalnya kita di rumah sehari-hari nih jam-jam siang kayak gitu, jarang-jarang kita mau buka Al-Quran, mau belajar, itu udah pasti jarang sekali. Tapi dengan kita ngajar ngaji di situ, kita bisa ngulang-ngulang pelajaran, kita bisa ikut baca Al-Quran di situ, ngaji bareng-bareng kayak gitu. Jadi nggak benar-benar waktu itu berguna kali lah untuk ngisi waktu kosong tadi. Oke, Masya Allah sekali, ternyata asal usul adik Nisa ini karena memang dia pernah mondok juga ya rupanya ya. Dan dia ingin meneruskan ilmu-ilmu yang sudah didapat di pondoknya, lalu ingin
mengembangkan lagi, ingin belajar lagi banyak di pengajian tersebut, tidak cuma hanya berhenti sampai di situ. Berarti masya Allah, berarti dia masih ingin belajar terus dan terus. Oke, kan sekarang ini kan zaman generasi milenial, di mana anak-anak ini sibuknya dengan gadget, bermain, dan tapi adik Nisa ini malah memilih untuk bekerja di usia yang muda. Nah, untuk diri adik sendiri, ada terbesit nggak di dalam diri adik, kok saya hidupnya ini pulang sekolah kerja pergi lagi kayak gitu terusan, nggak mikir nggak sih untuk pengen lah bermain bersama teman-teman kayak gitu? Sebagai anak muda nih ya Kak ya, nggak mungkin kita kayak nggak pingin main-main sama kawan, itu kayak nggak mungkin gitu kan. Sebenarnya ada, cuman kan kita juga nggak selalu pingin main-main ya kan. Pasti ada rasa bosan juga kalau tiap hari harus main-main. Jadi kalau misalnya seandainya kan ini ada hari libur nih, kalau kami ngaji kan hari libur hari Jumat. Jadi di hari libur itulah kita bisa manfaatin waktu kita buat main sama teman. Udah dijawab sama adiknya, ternyata ada waktu luangnya untuk bermain bersama teman. Nah, ini jadi berarti untuk sekolah tidak ada gangguan atau gimana? Nggak terganggu kah? Karena kan ada PR pastinya yang harus dikerjakan ya kan? Jadi gimana nih tanggapan adik tentang kalau adik sekolah nih nggak ada gangguan kah untuk pergi bekerja? Nggak terganggu sih Kak, cuman pasti ada satu waktu yang mungkin terganggu juga, karena kan kayak misalnya kita ngajar tiba-tiba pagi ada rapat kayak gitu kan, sedangkan kita mau pergi sekolah gitu. Jadi kayak pergi sekolah, tapi di sekolah tuh kayak berpikir kayak gitu, kayak gimana ya kayak gitu, apa ya hasilnya tadi, karena kita nggak pergi kan, sedangkan di situ kita yang dibutuhkan. Cuman ya nggak selamanya juga terganggu, hanya satu waktu aja. Apalagi ini kan kalau misalnya udah akhir semester kan nih ada ujian, jadi mana yang ujian sekolah, mana lagi yang kayak ngisi rapot buat anak-anak, buat soal untuk anak-anak. Ada sih sedikit terganggunya, cuman itu hanya satu waktu aja, cuman waktu kayak akhir sekolah atau kadang ada rapat mendadak. Selebihnya yang enggak sih, karena kan kita pergi ngajarnya udah sepulang sekolah, dan kalau seandainya ada tugas dari sekolah kita bisa kerjain waktu malam. Dan kalau misalnya seandainya ada acara di sekolah waktu siang hari, itu kita juga bisa izin sama guru yang lainnya, jadi nggak banyak terganggu lah waktu sekolahnya. Jadi untuk sekolah tidak terlalu berat ya untuk gangguan sekolah meskipun bekerja. Nah, jadi kakak mau tanya nih, untuk pendapat adik nih, bagaimana nih anak yang di usia masih muda udah bekerja, bagaimana nih, boleh atau tidak seharusnya gitu? Sebenarnya selagi itu nggak ganggu waktu sekolah, boleh-boleh aja sih Kak. Oke, berarti nggak ada gangguan untuk bekerja di usia yang muda, apalagi masih sekolah nih. Nah, jadi ini bisa dijadikan pembelajaran dan motivasi juga buat kita semua, karena di usia yang muda berarti bukan cuma nunggu udah dewasa, udah kuliah atau gimana baru bisa bekerja. Ternyata di waktu usia yang muda pun bisa bekerja untuk meraih rupiah dan untuk mengkehidupan diri sendiri, itu udah bisa. Tergantung diri sendiri nih gimana cara kita mengatur waktunya. Untuk Denisa sendiri gimana nih, ada dampak nggak sih kalau anak muda di usia yang muda ini sudah bekerja? Dampaknya itu tadi Kak, kalau misalnya sekolah pasti kalau yang terganggu waktunya yaitu tadi dampaknya, jadi nggak fokus sama satu sekolah aja, mesti mikir pekerjaan lagi gitu. Jadi kalau kan ini banyak nih kerjaan yang nggak mengganggu waktu sekolah, kayak misalnya cuman kayak kerjaan yang sekiranya nggak berat lah, yang kayak jaga warung cuman di sore hari, itu kan nggak sama sekali nggak ganggu waktu sekolah. Tapi kalau kayak misalnya kayak ini tadi ngajar kan pasti ganggu waktu sekolah. Cuman itu tadi sih, kembali ke
masing-masing lagi gimana cara ngatur waktunya. Jadi dampaknya tuh ada yang terganggu, ada yang tidak tergantung diri sendiri nih. Bagaimana cara mengatur waktu untuk bekerja dan sekolah. Nah, untuk perkembangannya nih, gimana nih untuk usia kalian ini seharusnya udah cocok apa belum nih untuk bekerja? Menurut saya pribadi ya cocok-cocok aja sih Kak, cuman kan kembali sama diri masing-masing. Kadang sebagian orang memang nggak harus dengan bekerja, jadi kalau untuk diri sendiri nih mau ya cocok-cocok aja gitu. Ya, jadi kita udah bertanya-tanya nih panjang lebar tentang adik Nisa yang sudah bekerja di usia yang muda. Oke, terima kasih ya Dek ya untuk tanya-tanyaan kakak. Semoga ini bisa jadi pelajaran buat kita semua. Ya Kak, sama-sama. Oke, berakhirlah podcast kita hari ini bersama adik Nisa yang Masya Allah luar biasa di usia yang muda namun sudah ikut peran dalam bekerja. Yang sudah berani mengambil langkah untuk bekerja di usia yang sangat muda. Nah, ini bisa kita jadikan pembelajaran buat teman-teman semua di luar sana yang usianya tergolong masih muda. Ayo, gak berarti sekolah ini tidak mengganggu pekerjaan teman-teman nih, tapi lihat-lihat lagi nih pekerjaan apakah yang sesuai untuk anak sekolah. Nah, untuk teman-teman nih, ini bisa kita jadikan motivasi untuk semangat kita dalam sekolah, dalam mencari rupiah untuk diri sendiri, dan kita bisa dijadikan anak yang lebih mandiri dan tidak menaruh harapan besar kepada orang lain. Oke, sekian dari podcast saya kali ini. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dan kata-kata yang kurang baik. Mohon dimaafkan. Oke, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.